Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih Kitabul Adab pada bab yang berikutnya, babu qaulillahi azza wa jalla, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Hingga firman Allah, az-zalimun. Itu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asay yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asay yakunu khairan minhunna. Ya, bisa jadi janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya, ya, sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dhukum ba'dha, dan seterusnya, ya. Ini semua disebut dalam surat Al-Hujurat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita fokus ini adalah larangan mengejek satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di sini Allah sebutkan, ya, bahwasanya orang yang mengejek bisa jadi lebih buruk daripada yang diejek. Di antara dalil akan hal ini karena orang yang mengejek biasanya dia ujub atau dia sombong. Dan kita tahu di antara akhlak yang sangat tercela adalah kesombongan dan ujub, ya. Dan biasanya ketika seorang sudah sombong dan ujub, maka ketika itu dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia lebih buruk daripada yang diejek. Bisa jadi yang diejek memang punya kekurangan, tapi kekurangannya tidak kalah dengan kesombongan, ya. Yang mengejek sombong, yang diejek punya kekurangan. Dibandingkan kekurangan ini dengan kesombongan yang mengejek, maka yang kesombongan lebih berbahaya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah. Maka yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kemudian Allah mengkhususkan wanita, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa ayakunna khairan minhunna, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Dan Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, dikhususkan penyebutan wanita, padahal tadi di awal ayat Allah mengatakan janganlah orang beriman mengejek sebagian dengan yang lain. Kemudian Allah sebutkan para wanita secara khusus karena mengejek paling banyak di antara para wanita. Banyak bahan untuk dijadikan saling ejek mengejek di antara para wanita, ya. Oleh karenanya Allah khususkan penyebutan para wanita. Kemudian pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdullah bin Zam'ah qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju minal anfusi. Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara orang buang angin, ya. Ya, Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara ada yang buang angin, ya. Tentunya kenapa? Karena dia juga sama seperti manusia yang lain, ya. Ketika dia makan dan minum, maka ada kemungkinan dia akan buang angin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli thumma la'allahu yu'anikuha. Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul hewan, ya, onta, ya. Kemudian bisa jadi setelah itu dia menggaulinya, ya. Ini lucu, habis dipukul istrinya kemudian dia gauli. Maksudnya silakan kalau istri punya salah pukul, tapi dengan pukul yang benar, ya. Darban ghairu mubarrih, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Wa qala Tsauri wa Uhaib wa Abu Muawiyah an Hisham jaldal abdi. Dalam riwayat yang lain, janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya, ya. Baik, di sini firman Allah la yaskhar, jangan mencela, ya. Itu jangan menghina, jangan merendahkan, ya. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina.
terkait ayat. Adapun hadis tadi Rasulullah melarang seorang tertawa ketika ada orang lain buang angin ya. Ya. Karena setiap manusia pasti buang angin ya. Oleh karenanya ketika Allah membantah kaum Nasara yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Maria atau Maryam, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 75, kana ya'kulani ta'am. Yaitu keduanya Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Kinayatun anil ghaid, artinya keduanya buang hajat. Kalau keduanya makan makanan berarti mereka berdua akan buang hajat. Dan kalau buang hajat berarti tidak pantas untuk jadi Tuhan. Pertama, makan makanan tidak pantas jadi Tuhan. Yang kedua, apalagi buang hajat maka tidak pantas menjadi Tuhan. Karena semua manusia bahkan para nabi juga buang hajat, ya. Maka seorang aneh kalau dia mentertawakan orang lain yang dia sendiri melakukannya, ya. Maka Rasulullah melarang. Tentunya semua orang ada adabnya, ya. Kalau buang angin misalnya menjauh keluar, ya. Tapi terkadang seorang tidak bisa ngontrol sehingga dia buang angin, ya. Apakah fusa dengan tanpa suara atau darat dengan suara. Maka seorang kalau di depan kita ada orang tidak sengaja buang angin, kemudian dia sudah berurusan tapi kemudian kelepas anginnya, ya, karena kalau ditahan mungkin sakit, maka tidak perlu kita ketawa. Karena kita pun melakukannya, ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak pantas seperti itu, ya. Tidak pantas seperti itu. Ini maksud dari hadis ini, maksudnya jangan mengejek, ya. Jangan mengejek orang yang buang angin karena kita pun melakukannya. Dan demikian juga seorang yang mengejek orang lain biasanya dia tadi ujub, ya, dengan merendahkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain sehingga dia mengejek. Tadi Allah mengatakan la yaskhar qaum min qaumin, jangan sebagian kaum mengejek yang lain. Dan ini hati-hati, penyakit ujub, penyakit sombong ini sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tudhnibun la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub al-ujuba." Kalau kalian tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maka aku khawatir kalian melakukan yang lebih parah daripada dosa, yaitu merasa ujub, merasa lebih hebat. Wa qala Mutarrif berkata, salah seorang ulama, la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Kata Mutarrif, saya tidur malam hari saya tidak salat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal kok saya tidak salat malam. Lebih saya sukai daripada saya salat malam kemudian saya bangun pagi, di pagi hari saya sombong, merasa ujub. Lebih baik saya ketiduran tidak salat malam kemudian di pagi hari saya menyesal daripada saya tadi malam salat malam kemudian pagi harinya saya merasa hebat. Ini karena bahayanya ujub. Khalid Ar-Rabi'i berkata, fil Injil maktub al-mustakbir ala akhihi bid-din bimanzilatil qatil. Orang yang sombong di atas saudaranya karena agamanya lebih bagus seperti kedudukan orang yang membunuh. Ini dia sebutkan di Injil tertulis demikian. Taib, intinya seorang berusaha tidak mengejek yang lain. Hadis berikutnya terkait dengan bab ini juga, Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad Ibnul Musanna qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Asim bin Muhammad bin Zaid an Abi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah SAW berkhutbah di Mina dengan berkata, atadruna ayyu yaumin hadza? Tahukah kalian ini hari apa? Itu hari Nahar. Qalu Allah wa Rasuluhu alam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala fa inna hadza yaumun haram. Ini adalah hari suci, yaitu hari haram, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, afatadruna ayyu baladin hadza? Kalian tahu negeri apa ini? Para sahabat bingung karena mereka tahu tapi mereka takut salah jawab. Maka mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, baladun haram. Ini adalah tanah kota Mekah, tanah haram di Mina. Rasulullah bertanya lagi, atadruna ayyu syahrin hadza? Kalian tahu ini bulan apa? Mereka para sahabat tahu ini bulan Zulhijjah. Tapi ketika Nabi tanya gitu, mereka takut Nabi maksud yang lain dan mereka takut salah jawab. Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah Rasul mengetahui. Rasulullah berkata syahrun haram, yaitu bulan haram, itu bulan Dzulhijjah. Qala, ternyata ini semua ada mukaddimah. Rasulullah ingin sampai pada satu tujuan. Ya Rasulullah mengatakan ini adalah hari haram, yaitu hari Nahar. Ini adalah tanah haram di Mekah, di Mina, dan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Qala fa inna Allah harrama alaikum dima'akum.
sungguhnya Allah mengharamkan sekalian menumpahkan darah kalian. Wa amwalakum, mengharamkan kalian merampas harta kalian, itu sama kalian. Wa aradakum, dan mengharamkan seorang menjatuhkan harga diri yang lain. Ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini, hari Nahar, fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di kota Makkah ini. Jadi Rasulullah mengatakan kalian menghormati, mengagungkan tanah haram, bulan haram dan hari haram, maka demikian juga jangan sampai kalian melanggar terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Di sini sering kita sampaikan, Allah mengatakan fa inna Allah harrama alaikum dima'akum, Allah mengharamkan darah kalian. Maksudnya jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya, karena kalian membunuh, Allah nisbahkan darah kepada kalian, karena kalau kalian bunuh sesama kalian, menumpahkan darah sama, seperti kalian menumpahkan diri kalian sendiri, karena kalian satu bersaudara, saling bersaudara. Jika menyakiti yang lain, maka sebenarnya menyakiti diri sendiri. Di sini diantaranya adalah a'radakum, jangan kalian langgar harga diri kalian. Di antara bentuk melanggar harga diri adalah mengejek. Dan Imam Bukhari tadi memberi contoh ngejek orang kentut ya. Ini mungkin kadang-kadang kita jadi candaan. Ternyata ini termasuk larangan dari firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Apalagi yang dia ejek itu juga dia lakukan ya. Sedangkan kalau dia tidak melakukan saja dia jangan mengejek, apalagi dia juga melakukan. Maka ini dalil tidak boleh seorang nyinyir satu yang lain, perkara-perkara yang kecil ya, yang mungkin dianggap sepele. Sampai Rasulullah larang, jangan sampai salah seorang dari kalian mengejek orang yang buang angin. Ya. Agar kita dalam adab ya, kalau ada ya, teman kita tidak sengaja ya, kelepas buang angin ya, kita jangan ketawain ya, janganlah. Jangan jadikan bahan untuk digoreng ya, atau dinyinyir, jangan. Kita melanggar adab Islami. Rasulullah melarang, kita sudah biarin aja. Bukan kemudian kita goreng, kita jadikan ejekan. Misalnya dia tidak tahan ya. Tidak tahan untuk menahan. Sebentar kita mungkin bisa tahan, dia tidak tahan, maka jangan kita jadikan baik. Karena sebagian orang sakit, tidak bisa dia tahan. Sehingga sedikit dia harus keluar ya. Kalau dia harus keluar bolak-balik, maka berat baginya. Terkadang dia keluar sudah keburu kelepas anginnya ya. Tapi kita lanjutkan, babu ma yunha minas sibabi wal la'an. Bab larangan untuk mencaci maki dan melaknat. Ya, tidak boleh mencaci maki dan melaknat. Ini adab berikutnya, larangan mencaci maki. Kalau tadi larangan mengejek, larangan menyinyir, sekarang larangan mencaci maki dan melaknat. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Aba Wa'ilin yuhadditsu an Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tabahu Gundar an Syu'bah. Ini di antara dalil bahwasanya mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan, dan kefasikan itu adalah dosa besar. Yang kita ada ism, ada kufrun, ada fusuk. Kalau kufur keluar dari Islam, kalau fusuk dosa besar, kalau ismun dosa biasa, dosa kecil ya. Dia lebih umum. Adapun fusuk adalah kefasikan. Ya. Tidaklah seorang dikatakan fasik kecuali dia melakukan dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan mencaci muslim adalah kefasikan, berarti berbahaya ya. Menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia, mencaci maki dia, enggak boleh. Kita enggak boleh menyakiti hatinya, kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya. Rasulullah telah ingatkan tadi di ketika haji ya, bahwasanya al-a'rad haram bagi kalian untuk menjatuhkan harga diri sama kalian. Maka jangan seorang biasa mencaci maki orang lain ya. Yang berikutnya wa qitaluhu kufrun. Memeranginya adalah kekufuran, itu membunuhnya adalah kekufuran. Di sini kufur ada dua kemungkinan, ada yang kalau maksudnya adalah kufur asghar ya, yaitu kufrun duna kufrin, berarti dia derajat lebih tinggi lagi daripada sekedar kefasikan ya, kufur kecil itu, tapi tidak sampai kafir. Kita tahu membunuh orang tidak menjadikan kafir, tetapi menjadikan kafir jika dia menghalalkan pembunuhan, baru kufur akbar. Jadi wa qitaluhu kufrun, membunuhnya atau meranginya adalah kekufuran. Ada dua kemungkinan. Jika maksudnya dia menghalalkan untuk membunuh saudaranya, ya dia merasa membunuh itu perkara halal, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia maksudnya dia membunuh karena dengan zalim, maka ini kufur asghar. Tetapi dinamakan kufur asghar menunjukkan dia dosa besar.
Intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya mencaci maki muslim adalah kefasikan. Jangan sisi kita caci orang ya. Dasar ini, dasar ini, dasar ini, jangan. Meskipun dia ada kekurangan. Jangan mengejek, jangan menghinanya, jangan mencaci maki. Kita biasakan lisan kita bersih dari itu. Karena kalau sudah terbiasa kita maki orang, kita gelari ya dengan gelar-gelar hewan terkadang ya, dan kampret lah, cebong lah, apalah, kadrun lah, enggak usahlah begitu. Buang-buang pahala aja kita ya. Dan kita terjerumus dalam kefasikan. Hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warits Anis Al-Suin ya. Anis Sain an Abdullah bin Buraidah. Wallahu alam apa ada salah cetak di sini. Qala hadatsani Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad Ad-Dili haddatsahu an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi. Tidaklah seorang menuduh orang lain fasik atau menuduh orang lain kafir kecuali akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibihu kadzalik. Kalau ternyata yang dituduh tidak demikian. Ini hadis cukup berat. Kalau orang suka menuduh orang mengatakan kafir kamu. Kalau ternyata yang dituduh kafir enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang dituduh tidak kafir, maka kembali kepadanya. Demikian orang mengatakan dasar fasik, dituduh orang fasik. Kalau orang itu fasik ya sudah, memang dia fasik. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai derajat fasik, maka akan kembali kepadanya. Ibnu Hajar menyebutkan ya khilaf tentang para ulama makna hadis ini ya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya kita tidak serta-merta menuduh orang si fasik kecuali kalau kita memang ingin menasihati. Karena hukum asal kita menutup aib orang ya. Hukum asal kita menutup aib orang. Dia fasik kita tidak sohorkan bahwasanya ini si fasik, jangan. Asalnya kita menasihati dia, kita tutup aib-aibnya. Kita bilang fasik dalam rangka menasihati, kamu fasik kamu. Ya, itu boleh dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka untuk menggibahnya, kemudian merendahkannya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini pertama. Jadi tidak berarti orang fasik kita katakan fasik ya. Kalau ternyata dia meskipun dia fasik, karena asalnya kita menutup aibnya bukan kita untuk tenarkan, untuk kita hinakan dia, enggak boleh. Kita sendiri berdosa ketika mengumbar aib seseorang. Tapi kita boleh bilang dia fasik kalau kita ingin menasihati, kamu fasik dengan cara kamu melakukan dosa ini, kamu jadi orang fasik. Kamu riba, kamu jadi fasik. Kamu minum khamr, kamu jadi orang fasik. Ya. Nasihati bukan untuk menggibah dan merendahkannya, bukan. Mensohorkan dia dengan mengumbar aibnya, tidak boleh. Kalau dia tidak fasik maka kembali. Kita yang fasik karena melakukan perbuatan dosa, menuduh orang yang tidak. Tapi yang berikutnya, kita nuduh orang kafir. Seorang si A nuduh si B kafir. Ternyata si B tidak kafir, kata Nabi, illa irtaddat alaihi, maka akan kembali kepadanya tuduhan kafir. Di sini ada khilaf di para ulama, maksudnya kufur kembali kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia yang jadi kafir sebagaimana zahir hadis ya. Ya, zahir hadis ya. Karena ada yang mengatakan ini maksudnya ditujukan kepada orang Khawarij yang suka mengkafirkan. Ketika dia suka mengkafirkan ternyata tidak benar, dia yang kafir. Namun ini pendapat ini dikritik oleh Ibnu Hajar karena Khawarij menurut pendapat mayoritas ulama yang benar mereka tidak kafir. Khawarij memang suka mengkafirkan kaum muslim, namun mereka tidak kafir. Buktinya apa? Buktinya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka, maka tidak diambil ghanimahnya, kemudian tidak ditawan istri-istrinya sebagaimana kalau perang lawan orang kafir. Maka yang benar orang Khawarij tidak kafir, namun mereka melakukan perbuatan dosa besar, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Artinya kalau mereka menuduh orang untuk kafir, maka mereka yang lebih utama untuk dituduh. Mereka menuduh orang kafir ternyata tidak kafir, maka mereka lebih utama untuk dituduh. Ya, ada yang mengatakan kafir kembali kepadanya kalau dia menghalalkan pengkafiran tersebut, maka dia bisa kembali kepadanya ya. Ada yang mengatakan kufrun duna kufrin, yaitu kalau dia tuduh orang kafir maka dia melakukan dosa besar. Ada yang mengatakan juga kalau dia tuduh orang kafir ternyata tidak kafir, lama-lama dia yang kafir. Karena kalau kita nuduh orang tidak bisa jadi kita terjerumus dalam tuduhan yang tidak tersebut suatu saat. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada orang suka nuduh kamu dasar gini, ternyata tidak, lama-lama yang penuduh akhirnya terjerumus dalam dosa yang tersebut ya. Ya, lain halnya kalau kita mengatakan dia kafir dalam rangka memberi nasihat.
memberi peringatan kepada umat, lain cerita. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita bilang, hai fasik dalam rangka mengejek, hai kafir dalam rangka mengejek, padahal dia tidak kafir, bisa jadi kembali kepada kita suatu hari, maksudnya kita sendiri yang akhirnya terjerumus dalam kekufuran, karena kita telah melakukan maksiat, lama-lama kita bisa terjerumus dalam kekufuran karena nuduh orang kafir padahal dia tidak kafir. Ada yang mati ini hanya sekedar ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya yang ingin disampaikan bahwasanya tidak mudah kita nuduh orang fasik dan tidak mudah kita tuduh orang kafir, apalagi kafir. Seorang waspada, ya, karena kita tahu mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya. Khawarij saja yang luar biasa kejamnya, membunuh para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bagaimana seorang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan bangga bisa bunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka tidak kafir, padahal mereka kejamnya luar biasa. Apalagi cuma dosa-dosa yang lain, ya. Maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Karena Ibnu Taimiyah punya perkataan indah bahwasanya saya dikenal tidak mengkafirkan siapapun, ya, kecuali yang benar-benar kafir, seperti wahdatul wujud, ya. Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan kelompok ini enggak. Kecuali ashab wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, baru beliau mengkafirkan. Ya. Karena menganggap Tuhan sama dengan makhluk, makhluk sama dengan Tuhan. Tuhan bersatu dengan makhluk. Ini kekufuran, lebih kafir daripada Nasrani yang mengatakan Tuhan bersatu dengan Nabi Isa atau Allah tiga dari yang satu dari yang tiga. Ya, lebih parah wahdatul wujud yang mengatakan alam adalah Allah, Allah adalah alam, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Maka yang seperti ini yang dikafirkan. Adapun yang lain tidak Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan, ya. Ini waroknya para ulama, ya. Oleh karena hati-hati kita mengkafirkan orang, harus ada ditegakkan hujjah dan juga tidak ada penghalang. Bisa jadi dia melakukan kekufuran dia enggak ngerti, bisa jadi baru masuk Islam sehingga tidak mengerti melakukannya, atau ada syubhat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mengkafirkan kecuali iqamatul hujjah, yaitu ditegakkan hujjah bahwasanya kekufuran. Yang kedua izalatus syubhah, menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Kenapa dia berkata demikian? Mungkin ada syubhat. Baru kalau semua telah terpenuhi syarat intifaul mamani dan penghalang tidak ada, baru boleh dikafirkan. Kalau tidak, bahaya bisa kembali kepada kita. Taib al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali an Anasin qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah bukanlah orang yang berkata dengan keji, berlebihan, dan juga bukan tukang laknat, ya. Laknat kamu, laknat ini, wala sabbaban, juga bukan tukang mencela. Kana yaqul indal ma'tabah. Rasulullah kalau ingin negur, maka beliau berkata, malahu tariba jabinuhu. Kenapa dia begitu? Ya, keningnya terkena tanah. Itu rugi dia kalau seperti itu. Ya. Kalau tersungkur dia terkena tanah. Rasulullah begitu aja, tidak caci maki, dasar ini dan tidak. Sebagian orang kalau sudah marah dia caci maki. Ini kadang-kadang kita juga harus berlindung dari godaan syaitan. Terkadang kita caci maki adalah orang terdekat kita, anak kita, istri kita, bantu kita, supir kita yang punya jasa dalam kehidupan kita, kakak kita, terbawa lisan mudah sekali mencaci maki. Kita kalau marah ada batasannya, jangan mencaci maki, ya. Saya pernah menghadapi kasus dua suami istri.